Halo Sobat Bugar, gimana kabarnya? Nah, dalam kondisi saat ini, tentunya kita semua merasakan bahwa sistem imun tubuh itu menjadi satu hal yang penting dan harus dimiliki oleh setiap individu. Karena dengan sistem imun tubuh yang kuat akan membantu meningkatkan atau melindungi diri dari berbagai macam virus yang merugikan kesehatan. Nah, kali ini kita akan bahas nih bagaimana cara meningkatkan sistem imun tubuh kita. Salah satu faktornya adalah dengan gizi. Nah, jangan tunggu lama-lama. Dalam ngobrol bareng pakar kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang sistem imun tubuh dan juga gizi. Kita akan langsung memanggil narasumber kita yang udah terkenal seantero Indonesia dan dunia. Kita sambut, inilah dia Prof. Hardinsyah. Gimana Prof. Hardin? Apa kabar? Salam sehat bugar, apa kabar Coach Muri? Terima kasih bisa hadir di sini bersama Coach Muri dan sahabat bugar semua. Oh, luar biasa, Prof. Jadi tentunya kita dalam kondisi saat ini menjadi satu hal yang krusial adalah imun tubuh kita, Prof, yang perlu ditingkatkan, perlu kita improve. Nah, di sini kan kita tahu Prof. Hardin adalah Ketua Umum AIPGI, yaitu Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, juga merupakan Ketua Umum Pergizi Pangan, Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia, President of FANS, FANS, Federation of ASEAN Nutrition Society, dan banyak lagi organisasi lainnya yang Prof pimpin. Nah, beruntung banget nih Prof, kita bisa belajar bareng Prof, kita bisa mendapatkan banyak insight di sini. Baik Prof ya, sebelum kita mulai, ada kalanya teman-teman semua di sini bisa like, comment, and subscribe video kita di @gizi-kebugaran, di YouTube Gizi Kebugaran. Dan jangan lupa klik lonceng di kanan bawah agar dapat mendapat update terbaru dari video-video kita. Oke Prof, siap Prof? Baik, silakan Coach Muri, ada apa nih kira-kira? Sip, baik Prof. Jadi gini Prof, yang pertama, kita tuh sering ngomongin masalah imun tubuh. Secara sederhana apa sih itu Prof, imun tubuh itu? Ya, Nah, sederhananya seperti polisi di suatu kawasan ya. Kalau tubuh kita ini adalah suatu kawasan kompleks katakan atau suatu kota, maka untuk mengamankan kota itu kan ada beberapa jenis tenaga keamanan ya. Mulai pertama polisinya yang menjaga, kalau ada orang yang diduga penjahat untuk kota, maka dia akan diperiksa. Bahkan kalau ternyata bahwa ini penjahat, maka dia akan ditangkap, bahkan akan diproses secara hukum. Nah, imunitas itu adalah bagian dari menjaga ketahanan tubuh kita, supaya tubuh kita bisa tetap kebal, tahan dari serangan berbagai zat, baik itu sifatnya dia fisik maupun secara kimia apapun seluler yang masuk ke dalam tubuh kita yang akan menyebabkan tubuh kita terganggu kesehatan. Yang dikatakan sebagai bisa patogen, bisa juga zat-zat yang membuat kita jadi alergi atau bahan-bahan kimia maupun fisik yang mengganggu. Jadi baik dia pada umumnya dibagi bisa dua lapis. Lapis pertama kulit ya. Jadi kalau kita kena ulat bulu misalnya gatel gitu ya. Kemudian rasa gatal itu berarti reaksi dari kulit kita sebenarnya bahwa ini ada suatu benda aneh yang menyentuh kulit kita yang tidak baik. Bisa juga ketika kita zat tadi masuk ke mulut yang tidak dikendaki oleh kelenjar lidah kita, cairan lidah, kemudian dia bisa dihancurkan, dilumati oleh enzim yang ada di lidah kita, di air ludah ya. Dia juga lolos masuk ke dalam perut kita, ada lagi keasaman lambung kita yang menyebabkan nanti bisa patogen tadi mati atau zat-zat tadi jadi terlarut karena keasaman yang tinggi sekitar pH 2,5 sampai 3 di lambung kita. Lolos lagi terus masuk ke usus misalnya, di sana ada bakteri-bakteri baik yang akan mengimbangi, kemudian ada lapisan-lapisan permukaan usus kita, lumen namanya, yang di sana banyak sekali butir darah putih dengan beragam bentuk jenisnya yang menjaga pintu-pintu tadi sebagai polisi-polisi di usus. Sehingga patogen tadi tidak bisa masuk ke pembuluh darah. Andaikan masuk ke pembuluh darah, maka lapis kedua adalah polisi yang lebih hebat lagi, yang akan menangkapin,
membunuh yang kita sebut dengan ada antibodi di dalam tubuh kita. Dan kalau proses itu terjadi bisa berhari-hari. Ada yang 2 hari, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, ada yang 1 minggu. Dan reaksi terjadinya tadi pertempuran antara polisi sama penjahat tadi, itu menimbulkan reaksi panas. Karena itulah orang kalau dia terinfeksi, timbul rasa panas. Ya, suhu tubuhnya meningkat. Nah, ini jadi gambaran sederhana bahwa imun tuh ternyata penjaga di dalam tubuh kita dan artinya perlu ditingkatkan, diperbanyak gitu ya, Prof ya? Ya, kalau rumah elit biasanya ada satpam di depan rumahnya, itu sama juga. Kira-kira itulah. Jadi kita harus memperkuat satpam kita, jangan sampai satpam kita kalah oleh garam, oleh pencuri yang masuk kan begitu. Iya, Dan benar, ada Prof. sistem komunikasi yang dibangun antara tuan rumah dengan satpam tadi. Dan Oh ya. ya zat-zat imunitas kita tadi itu membangun komunikasi dia satu sama lain. Ini ada benda asing masuk, ayo siap-siap kita perangi misalnya begitu. Baik, Prof. Nah, menarik nih, Prof. Sesuai dengan banyak sekali tulisan, banyak sekali anjuran di mana-mana itu mengajak kita untuk, ayo, tingkatkan imunitas kita, tingkatkan imunitas kita. Nah, kan menarik nih, Prof. Salah satunya kan tadi disebutkan di awal adalah makanan, Prof ya. Nah, sekarang boleh di-share nih, Prof. Bagaimana sih, Prof, pola makan untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita itu? Ya, di dalam makanan maupun minuman itu pada prinsipnya ada 2 zat yang berperan untuk meningkatkan imunitas. Ada zat gizi, nanti lebih spesifik lagi zat gizi apa akan kita bahas. Kemudian ada komponen-komponen yang dikatakan sebagai komponen fungsional, komponen yang bermanfaat, salah satunya untuk meningkatkan imunitas, baik dia tadi gizi maupun di luar gizi. Tapi ketika kita udah belajar menyebutkan nanti gizi apa yang meningkatkan imunitas, maka ada komponen lain selain gizi yang bisa meningkatkan imunitas. Yang oleh nenek moyang kita itu secara turun-temurun hanya berdasarkan pengalaman, kepercayaan bahwa ada zat-zat, ada makanan-makanan tertentu yang dijadikan minuman yang turut meningkatkan imunitas. Jadi kalau ditanya tentang pola makan, jadi karena antibodi kita ini sebagian besar pembentuknya adalah asam amino protein. Karena itu kita harus banyak makan makanan sumber protein seperti ikan, telur, daging, susu, jenis lauk pauk, ya, tempe, tahu, itu semua akan meningkatkan protein. Semakin asam amino tadi lengkap sempurna, tentunya umumnya itu dari kombinasi dari hewani dan nabati tadi, entah itu tempe dan telur, tempe dan ikan atau susu, itu akan mempercepat meningkatkan imunitas kita. Kemudian ada lagi beberapa zat gizi yang disebut ada vitamin E, vitamin B9, B12, ada vitamin D, ya, kemudian vitamin C, dan ada juga zinc, ya, kemudian zat besi. Semua ini sederhananya, kalau zat besi dan zinc tadi, kalau kita makan lauk pauk cukup, katakan 3 porsi satu hari, sekitar 150 gram, itu udah bisa memenuhi kebutuhan zinc dan zat besi tadi. Kecuali buat wanita hamil, lalu ditambah 1 porsi lagi. Kemudian kalau untuk memenuhi tadi berbagai vitamin D, E, kemudian vitamin B9, B12, dan C. Intinya adalah banyak makan sayur dan buah. Berapa banyaknya itu kurang lebih ya kalau 1 mangkok buah tadi sekitar 100 gram, ya 2-3 mangkok satu hari atau sekitar 200 sampai 300 gram sehari. Sedikit di atas dari anjuran PGS, kalau anjuran gizi seimbang Kemenkes 150 untuk hidup normal, belum untuk optimum imunitas. Dan sayur sekitar juga sama, sekitar 200-300 gram sehari. Hanya masalahnya di Indonesia kan kalau kita makan sayur ini seringkali banyak kuahnya gitu ya. Kemudian dikonsumsi dalam jenis sayuran yang disiapkan dengan kondisi sangat matang, ya, yang cara mengolah ini kadang-kadang menyebabkan bahwa zat-zat penting tadi jadi hilang, vitamin C, vitamin
B tadi dan vitamin A juga begitu mudah hilang karena panas. Jadi sementara kalau makan salad juga terkendala ini aman nggak sih dari residu pestisida. Tapi ya yang penting kalau dari makan buah, kalau dengan kulitnya tentunya dicuci dulu. Tapi kalau makan pisang kan nggak dengan kulitnya ya. Makan jeruk nggak dengan kulitnya. Makan jambu tuh biasanya, jambu biji itu biasanya dengan kulit, jadi dicuci dulu yang bersih untuk mereduksi kemungkinan ada residu pestisida di dalam. Nah, kalau dari yang minuman perlu disampaikan juga ya. Nah, berbagai minuman tradisional yang itu udah ada bukti sampai level yang paling kuat di studi-studi terakhir adalah jahe ya. Jadi jahe itu sudah buktinya sangat kuat sekali mampu meningkatkan imunitas. Tapi tentunya berbagai jenis virus memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Konon virus corona yang sekarang itu mempunyai kemampuan yang lebih dahsyat lagi karena itu memang tidak cukup hanya sekedar dengan minuman tradisional, tapi bahan baku utama pembuat imunitas lauk pauk atau protein tadi sangat penting sekali dipenuhi. Oke, Prof. Jadi kebayang bahwa kita harus lengkapi dulu kebutuhan utamanya, baru kemudian ada zat-zat tertentu untuk membantu membuat metabolisme itu menjadi semakin baik, semakin kuat. Lagi saya lupa, minum juga penting ya, karena minum itu akan mempengaruhi sistem enzim dan sistem hormon kita yang mendukung terbentuknya imunitas yang baik. Oke, baik, Prof. Nah, yang berikutnya ini kita tahu, Prof, sekarang ini kalau ngelihat di sosial media ataupun ngelihat di berita-berita, banyak sekali jenis-jenis makanan yang dianggap dapat menangkal virus nih, Prof. Terutama sekarang ya, Prof, ya, virus corona ini. Gimana nih, Prof? Tanggapan Prof terhadap banyaknya jenis-jenis makanan yang dianggap bisa menangkal virus tersebut? Ya, banyak kajian yang sudah masa lalu sampai akhir hari ini kaitannya dengan secara klinis meningkatkan imunitas secara umum ya. Tapi khusus terhadap virus corona SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini itu masih belum ada kajian-kajian klinis. Tapi besar dugaan bahwa beberapa jenis komponen fungsional yang biasa ada di makanan yang sudah selama ini dipercaya itu juga turut mendukung yang bisa mencegah virus yang lain. Meskipun kita masih menunggu bukti yang lebih lanjut, tapi pengalaman banyak orang, ada 3 orang yang sembuh saya mengikuti videonya, satu profesor mantan rektor Unhas ya sembuh pada minggu lalu, satu lagi wali kota Bogor ya Kang Bima Arya, kemudian satu lagi ada salah seorang karyawan Pertamina di Kalimantan Timur. Saya dengarkan videonya, kuncinya selalu apa yang dia katakan sembuh selain doa, bahwa dia makan yang cukup akan lauk pauk, buah dan sayur, apapun dia, meskipun awalnya dia merasa nafsu makan menurun, tapi dia paksa untuk makan, dan alhamdulillah dari 3 itu kita melihat bahwa teori-teori gizi, pentingnya protein, sayur dan buah untuk meningkatkan imunitas juga terbukti. Wah, menarik sekali nih, Prof. Jadi ya lebih bijak lah kita melihatnya itu untuk kemudian jangan sampai seperti tadi ya, Prof, ya, yang ibaratnya yang wajib nggak dipenuhi malah dianggap dilihat sana zat makanan ini atau jenis makanan ini Ya, kemudian kita kadang-kadang orang berlomba. langsung loncat ke suplemen ya. Padahal di suplemen Iya. itu jarang sekali ada protein kan, kecuali kasein dan whey protein. Tapi itu kan buat olahragawan biasanya, seperti teman-teman gue. Tapi kalau di rumah tentunya ya kuncinya ya lauk pauk kan. Oh iya, baik, Prof. Sama sayur dan Nah, menarik nih, Prof. Kalau kita lihat saat ini kita di rumah, kemudian ketika mau jajan, mau beli sesuatu, udah banyak nih, Prof, yang tutup, waktunya lebih pendek. Sehingga kita mulai susah nih, Prof, cari mall tutup, mau beli makanan ini, makanan itu tutup. Kemudian mau beli makanan melalui online, kita ragu nih, gimana ya, penjualnya baik nggak nih, melakukan gaya hidup sehat nggak, cuci tangan, dan lain-lain. Jadi, ada kekhawatiran yang seperti itu, Prof. Nah, bagaimana nih, Prof, cara kita mensiasati ya agar kebutuhan memang gizi kita terpenuhi?
Ya, Coach Muri, memang ini dilema ya, sahabat bugar. Apalagi kalau udah sekian minggu di rumah juga bosan dengan makan rumah, ingin sekali-sekali mencicipi makanan yang biasa disukai ya. Apalagi yang hobi makan pilihan ada di luar. Saya kira salah satu alternatif memang melalui online, asal upayakan makanan yang hangat ya. Jadi yang dibeli itu adalah makanan yang panas, bukan makanan yang dingin. Kalaupun tadi makanan yang dingin, bagaimana kita kehati-hatian menerima pesanan tadi ketika nyampe di pintu pagar rumah, langsung diganti. Kalau tadi diantar plastik, plastik itu dilepas, diganti lagi, kemudian dibawa ke dapur, tangan tentunya dibersihkan sesuai anjuran tentang cuci tangan, pakai sabun, air mengalir, kemudian dipanaskan, ya, kemudian baru dikonsumsi. Jadi kehati-hatian itu perlu, dan terutama tadi berkaitan kalau kita mengorder makanan-makanan yang tidak panas. Ya. Kalau makanan itu tadi dibeli panas, tapi karena lagi hujan, tiba di rumah juga dingin, ya dipanaskan lagi supaya potensi risiko kemungkinan terpapar virus tadi jadi kecil, di samping jaga sanitasinya tadi. Baik, Prof. Nah, ada hal yang menarik di sini, Prof. Bahwa orang di penjual-penjual suplemen dan lain-lain itu kayak diborong nih, Prof. Wah, sekarang orang berebut membeli suplemen untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Bagaimana tuh, Prof, tanggapan Prof? Apa emang kita wajib atau seperti apa, Prof? Silakan. Ya, ada sih bukti-bukti klinis ya bahwa vitamin C itu meningkatkan imunitas, kemudian vitamin E, vitamin D. Tapi yang kita peroleh dari makanan ini umumnya adalah provitamin D, ya, calon vitamin D. Dengan kita kena paparan matahari ya antara jam 8 sampai jam 10-11 itu sekitar 15 menit itu sudah kena sinar ultraviolet B namanya dari matahari menyentuh kulit kita. Tentunya kita jangan menutup semua kulit kita kalau ingin terjadi perubahan dari calon vitamin D menjadi vitamin D yang ada di bawah permukaan kulit kita. Dan juga ada vitamin E ya, yang itu juga di dalam sayuran hijau, kacang-kacangan, biji berlemak itu banyak, di dalam ikan juga ada. Kemudian tadi zinc ya, zinc itu di daging merah, di kerang-kerangan, ya kerang beneran maksud saya. Yeah. Ya seafood itu banyak. Even di tempe juga ada ya, tapi tidak sebanyak di pangan hewani. Baik. Dan tentunya suplemen tadi perlu digunakan secara bijak. Ini kalau perlu, jangan kalau kita udah cukup tadi makan katakan 3-4 porsi pangan hewani ya, 100 sampai 200 gram sehari, ikan, telur selama 3 kali makan. Kemudian tadi sayur dan buah kita udah bisa 3-4 porsi ya, 150 sampai 250 gram, dan juga sayur demikian, kecil kemungkinan kita memerlukan suplemen. Tapi kalau memang kita dalam kondisi tadi pertumbuhan ketika remaja, ibu hamil, ibu menyusui, saya pikir seringkali kebutuhannya meningkat sehingga diperlukan suplemen. Atau ketika menjadi rumah juga banyak pekerjaan-pekerjaan lembur sehingga telat tidur dan sebagainya, perlu disertai suplemen. Tapi suplemen tidak hanya berupa zat gizi, bisa juga suplemen dari komponen fungsional termasuk probiotik ya. Jadi mikroba baik ya, yang dalam jumlah tertentu dia bisa meningkatkan imunitas. Berbagai lactobacillus, bifidobacterium itu meningkatkan imunitas. Jadi makanan-makanan yang difermentasi termasuk makanan minuman tradisional itu turut membantu meningkatkan imunitas. Baik, Prof. Nah, kita ada satu lagi nih, Prof, pertanyaan. Jadi, mungkin bisa diberikan, Prof, secara sederhana tips nih buat kita masyarakat Indonesia yang pingin meningkatkan sistem imun tubuh kita, tapi juga tetap bisa makan yang baik dengan gizi yang baik tuh. Mohon, Prof, dikasih bimbingan tipsnya tuh seperti apa? Makasih. Pertama bahwa fungsi gizi dan makanan ini salah satu bagian dari totalitas upaya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ada lagi hal-hal yang lain,
cukup tidur, kemudian jangan kekurangan gizi, jangan juga kegendutan atau kelebihan gizi, lemaknya banyak. Kemudian juga harus berolahraga, yang nanti saya kira topik ini Coach Muri harus angkat ini nanti ya, bagaimana berolahraga, bugar juga meningkatkan imunitas. Kemudian menghindari minum alkohol dan merokok. Nah, dalam konteks gizi ini tadi, bahwa pertama dalam upaya meningkatkan imunitas cukupi kebutuhan pangan lauk pauk, sumber protein, yang juga dia sumber mineral yang baik termasuk zinc, kemudian sayur dan buah, tentunya yang kita konsumsi yang aman. Artinya aman apa? Terhindar dari kemungkinan cemaran dan kemungkinan yang menyebabkan gangguan kesehatan bagi tubuh kita. Dan itu dibiasakan dalam sarapan, makan siang, makan pagi dalam jumlah yang cukup. Baik, Prof. Luar biasa perbincangan kita. Jadi ngobrol bareng pakar kali ini di YouTube Gizi Kebugaran. Saya pikir banyak sekali insight yang bisa didapatkan untuk masyarakat Indonesia. Bagaimana peran gizi, kemudian bagaimana gizi itu bisa dioptimalkan untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Baik, Prof. Sebelum saya tutup, kiranya teman-teman bisa like, comment, and subscribe YouTube kita @gizi-kebugaran dan nantikan video kami selanjutnya. Prof. Hardin, terima kasih luar biasa Prof. Hardin. Tetap sehat, tetap bahagia selalu. Salam sehat bugar buat sahabat semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bugar, Prof.